Bagi para petani organik mungkin lanjutkan karena itu paham yang benar. Bagaimana kita mewariskan terhadap para generasi selanjutnya tanah yang sehat, kemudian idiom-idiom juga yang sehat, kemudian kepada para petani non organik kembalilah dari jalan sesat. Halo, selamat sore. Saya Rahmat Adinata. Sekarang ini saya sedang ada di Watumori Farm. Watumori Farm ini akan digagas atau develop menjadi sebuah tempat pelatihan dan pembelajaran bagi para petani, baik itu milenial maupun para petani secara umum. Nah, orientasinya Watumori ini akan menjadi sebuah kawasan pusat kawah candra di muka yang orientasinya bertaninya yaitu secara organik atau ramah lingkungan. Baik, Kang, ini kan Watumori akan menjadi pusat pengembangan organik ya, pertanian yang berkelanjutan. Nah, kira-kira bagaimana kondisi petani saat ini terkait itu, Kang, terkait pertanian organik? Apakah masih susah atau bagaimana kira-kira? Baik, terima kasih. Ya, berbicara organik adalah berbicara ideologi organik dan non organik ya. Jadi sebetulnya sangat mudah gitu. Tapi jangan anggap enteng ya, tentang bagaimana cara menerapkan istilah atau pergerakan tentang pertanian organik. Jadi kita lebih menyasar terhadap membangun kesadaran masyarakat bagaimana menggugah cara bertani yang ramah lingkungan. Alasannya kenapa? Karena secara pembiayaan itu kalau berbicara pertanian organik biayanya menurun, tapi lama-kelamaan hasil akan meningkat. Berbeda dengan non organik, pembiayaan semakin meningkat tapi ujung-ujungnya hasil akan menurun. Tandanya apa? Tandanya tanah semakin rusak, lingkungan semakin rusak, terus munculnya berbagai penyakit aneh di manusia. Itu bisa disebabkan oleh pertanian yang non organik. Kemudian apakah kita rela menyiapkan hidangan makanan yang penuh dengan racun residu di setiap meja makan keluarga kita? Jadi intinya untuk penerapan pertanian organik itu sangat mudah, artinya membangun dulu SDM-nya dari bawah. Mungkin begitu. Siap. Jadi petani-petani kita memang belum punya kesadaran yang cukup untuk menggunakan pertanian organik, tetapi harus diedukasi terus ya, Kang ya, kira-kira ya. Betul. Jadi kita sudah dicetak satu generasi menjadi generasi instan dengan dicekoki bahan-bahan kimia sintetis, sehingga sebetulnya istilah organik itu seperti sesuatu hal yang baru, padahal itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita ratusan tahun lalu gitu. Tapi ketika di abad milenial ini istilah organik seolah menjadi tren, dan sekarang ini sudah ada kemajuan. Jadi tingkat kesadaran masyarakat perkotaan kelas menengah ke atas sudah mulai sadar bahwa makanan itu harus sehat. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bahan bakunya tidak ada.
Jadi saya berharap Wotumori ini selain memberikan edukasi tentang pertanian organik, bersedia juga memproduksi bahan-bahan atau hasil bumi yang sifatnya organik untuk dilempar ke masyarakat. Baik Kang, saya menangkap ada 2 poin dari yang Kang Rahmat sampaikan tadi. Yang pertama itu ada peningkatan kebutuhan sebetulnya, dan ada kesulitan penyediaan produk organik, ya kan? Berarti bisa dibilang Kang ada peluang bagi petani. Kira-kira seperti apa itu Kang? Peluang untuk pertanian organik bagi Ya, petani. terima kasih. Peluang ada, ya. Berapa persen hasil yang didapat oleh para petani organik? Nah, peluang itu ada, sangat besar bahkan. Nah, ini yang harus dibuka mindsetnya, itu bahwa dengan cara bertani yang ramah lingkungan itu biayanya rendah, mudah, tinggal intinya mau atau tidak, gitu, bergerak ke arah sana. Kemudian seperti saya tadi bilang bahwa kesadaran itu ada peningkatan di masyarakat secara nasional. Cuman bahannya yang dijual di toko-toko atau di swalayan itu masih kurang. Antara kebutuhan dengan persediaan barang masih tidak seimbang. Disitulah peluangnya Kang ya. Disitulah peluangnya para petani organik. Baik, mungkin satu pesan untuk para petani secara umum Kang, baik yang organik maupun yang biasa masih menggunakan kimia, silakan. Bagi para petani organik mungkin lanjutkan karena itu paham yang benar.